Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa pada pembelajaran IPA materi pengukuran kelas 7. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai definisi pengukuran dan macam-macam besaran dan satuannya. Pengukuran itu sendiri adalah proses mengukur, yaitu membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Nah, satuan itu adalah standar ukuran dari suatu besaran. Kita lihat di contoh, kita misalkan punya panjang meja 1,5 meter. Nah, panjang itu adalah besarannya, besaran panjang. Kemudian 1,5 meter itu adalah nilai besarannya, sedangkan meter itu adalah satuannya. Pengukuran. Nah, pengukuran di sini ada pengukuran menggunakan satuan baku dan satuan yang tidak baku. Nah, tadi kita sudah pelajari satuan itu adalah standar ukuran dari suatu besaran. Satuan baku itu sendiri adalah satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunaannya secara internasional atau disingkat dengan SI biasanya. Satuan ini yang disepakati oleh semua orang, khususnya ilmuwan, untuk menyatakan hasil pengukuran. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak berlaku umum atau tidak diakui secara internasional. Satuan tidak baku merupakan satuan yang apabila digunakan oleh orang lain akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Nah, contohnya mengukur panjang buku menggunakan jengkal tangan. Kita biasanya menggunakan tangan tuh ya, jengkal namanya, kemudian hasta sepanjang lengan sampai siku, kemudian depa. Nah, ini kita merentangkan kedua tangan dan kaki. Contohnya seperti ini. Kemudian ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang menggunakan alat ukur, sehingga bisa diperoleh hasil pengukurannya secara langsung. Contohnya, misalkan kita mengukur lingkar pohon dengan menggunakan alat ukur meteran di sini ya. Kemudian kalau pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah. Contohnya misalkan kita ingin mengukur tadi lingkar pohon, kita melilitkan tali, lalu panjang tali tersebut kita ukur dengan penggaris. Kemudian kesalahan dalam pengukuran tuh apa saja? Nah, setiap kita mengukur tuh pasti setidaknya ada sedikit kesalahan. Nah, kesalahannya itu penyebabnya ada macam-macam. Misalkan yang pertama ada kesalahan alat ukur. Nah, di sini misalkan alatnya rusak, kemudian alat penunjuk angkanya tidak sesuai, kalibrasinya tidak dimulai dari 0, dan lain-lain. Kemudian ada kesalahan manusia, yaitu kurang pengetahuan dalam mengukur. Misalkan kita ingin mengukur panjang, maka tidak mungkin menggunakan stopwatch. Ya, kemudian ada kesalahan lingkungan dan ada kesalahan acak atau paralaks. Penelitian dan keselamatan kerja dalam pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, ketelitian perhitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Sini ada macam-macam besaran. Yang pertama adalah besaran konseptual, ada besaran pokok dan besaran turunan, sedangkan besaran menurut matematis dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Kita akan pelajari yang pertama, yaitu besaran pokok, besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran.
Besaran pokok itu ada 7. Nah, besaran pokok yang pertama ada panjang, lambangnya adalah L kecil, satuannya meter, simbolnya M kecil, jadi meter ini kita tulis M, alat ukurnya mistar, bisa jangka sorong atau mikrometer skru. Kemudian ada besaran massa. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri lambangnya dan satuannya. Ada 7 besaran pokok. Jadi di sini bisa kalian hafalkan panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini ya, dalam memahami besaran pokok ada sebuah trik yang bisa kamu gunakan. Jadi kalian bisa menghafalkan ini kata jiwa SMP. Nah, singkatannya dari J adalah jumlah zat, kemudian I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A adalah arus, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya panjang. Jadi kalau kalian ingin hafal, bisa menggunakan kata ini agar lebih mudah mengingat. Ya, jiwa SMP. Ada 7 besaran pokok. Kemudian kita ke besaran turunan, yaitu besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Besaran turunan itu ada banyak sekali selain 7 besaran pokok tadi. Tidak hanya 10 ini, jadi 10 ini hanya sebagai contoh. Kenapa kok dikatakan dirumuskan dari besaran pokok? Karena apabila kita jabarkan besaran turunan ini merupakan asalnya dari besaran pokok itu sendiri. Misalkan adalah besaran luas. Nah, di sini rumusnya luas adalah panjang kali lebar. Panjang itu satuannya adalah meter, lebar juga meter, maka kita tulis di sini meter persegi. Volume meter kubik. Nah, massa jenis, ini kurang A ya, massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kecepatan ada meter per sekon. Kita ke besaran vektor dan skalar. Tadi kalau secara sistematis, nah ada besaran pokok dan besaran turunan, sekarang ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi dia punya arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Sedangkan besaran skalar ini adalah besaran yang hanya punya nilai. Bedanya tadi ya, kalau yang vektor punya nilai dan arah, sedangkan kalau skalar dia hanya punya nilai, contohnya volume, massa, waktu, dan jarak. Jadi tidak ada arahnya volume, tidak ada arahnya massa. Nah, itu ya, hanya punya nilai. Sedangkan vektor punya arah. Kita lihat di sini contohnya apabila besaran skalar itu contohnya misalkan kelajuan nilainya 20 meter per sekon, sedangkan besaran vektornya kecepatan ada 20 meter per sekon ke utara. Nah, pernah dengar seperti itu ya di soal atau di penerapan sehari-hari, ada kecepatannya ke utara, perpindahannya ke timur, percepatannya ke selatan, gayanya ke barat, dan yang lain-lain. Jadi di sini kalau yang tidak punya arah atau besaran skalar ada kelajuan, jarak, umur, panas, dan lain-lain. Kemudian penulisan besaran vektor umumnya ditulis dengan menggunakan tanda panah di atas seperti ini. Ini menunjukkan dia memiliki arah dan nilai. Nah, di sini ya simbolnya sebagai nilai, sedangkan arah panah yang di atas huruf ini dia sebagai penunjuk arahnya. Jadi dia punya arah. Kemudian ada beberapa satuan pokok. Nah, satuan pokok kita ketahui ada satuan baku tadi dalam sistem internasional, satuan pokok panjang. Nah, tadi ada meter. Kita misalkan mau mengkonversi atau merubah, ini kalian perlu ketahui yang paling umum ada misalkan 1 km
Nah, ubah menjadi meter itu berapa nilainya? Nah, 1 kilometer itu nilainya adalah 1000 meter. Biasanya kalian sudah mengenal tentang tangga satuan ya, tangga satuan pada jenjang SD bisa kalian gunakan misalkan meter ke kilometer atau sebaliknya kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun 1 dikali berapa? Dikali 10 ya. Kemudian kalau satuan pokok waktu, satu hari umumnya 24 jam atau lebih tepatnya 23,5 jam. Kemudian 1 jamnya adalah 60 menit dan 1 menitnya 60 detik. Jadi kalian harus bisa, misalkan ada soal disuruh merubah 1 jam berapa menit gitu ya. 1 jam itu nilainya adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik. Jadi kalau 1 jam adalah berapa detik? 60 kali 60 yaitu 3600 ya. Nah, ini malah satu hari ada 86.400 detik. Kemudian satuan yang terakhir yaitu satuan massa. 1 ton ada 1000 kg. Kita tulis 10 pangkat 3. Jadi 1000 itu kita tulis 10 pangkat 3 agar tidak terlalu banyak nolnya nanti ya. Misal 1 kuintal 100 kg. Nah, 1 hektogram sama dengan 0,1 kg. Jadi konversi satuan ini umum digunakan, jadi kalian perlu ketahui. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.